Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwan fillah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan banyak sekali penyebutan yang dilekatkan kepada bulan ini. Di antaranya adalah bulan Ramadan disebut dengan Syahrus Shiyam, bulan pelaksanaan ibadah saum. Bulan Ramadan dikenal juga dengan istilah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal juga dengan Syahruz Zakah was Sadaqah, bulan yang dimana di antara bulan itu adalah bulannya menunaikan zakat dan sedekah. Dan di antara penyematan yang lainnya adalah bulan Ramadan adalah Syahrud Du'a, bulannya berdoa. Ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah, doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang-orang yang beriman. Maka ketika orang yang beriman ini selalu memintanya kepada Allah dengan doa, maka itulah dikatakan sebagai orang yang mukmin, orang yang baik, dan dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Sebab memang manusia itu banyak kebutuhan. Dan sebaliknya memang Allah sangat senang ketika diminta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan jika hamba-hambaku meminta kepadaku, dan jika hamba-hambaku meminta kepadaku, fa inni qarib. Allah, kata Allah, beliau menjawab, fa inni qaribun, bahwasannya aku ini adalah dekat sekali. Apa? Ini menunjukkan bahwa kalimat fa inni qarib ditegaskan dengan taukid, menunjukkan kepada manusia, meyakinkan kepada manusia bahwa Allah ini paling dekat. Sehingga kalau meminta kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Apalagi menggantungkan hidup kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian maka manusia ini di sana ada pendidikan yang Allah ingin ajarkan kepada manusia bahwa manusia itu adalah hamba, makhluk yang lemah. Maka dia harus senantiasa menggantungkan hidupnya kepada Allah. Maka dia harus senantiasa meminta permohonannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menolong kapan saja, di mana saja ketika manusia itu meminta. Ikhwan fillah rahimakumullah, doa itu ibarat proposal. Kita meminta, kita memohon kepada Allah. Jadi yang namanya permohonan itu kembali ya. Satu, dia itu adalah ibadah. Yang kedua juga diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah jadi kebaikan, jadi pahala. Jadi tidak ada yang rugi dengan doa begitu. Cuman lagi-lagi yang mesti kita pahami itu adalah sudut pandang ketika kita meminta kepada Allah. Tidak sama meminta seorang hamba, seorang anak kecil, minta misalnya sesuatu kepada ayahnya yang harus akan dikabulkan saat itu juga. Tidak begitu. Sebab kenapa? Sebab Allah menyampaikan ketika doa itu dipanjatkan, pasti Allah akan mengabulkan. Nah cuman dikabulkannya itu semua adalah rahasia Allah. Bisa jadi jangka panjang nanti di akhirat, menjadi pahala, atau juga bisa jadi Allah kabulkan di dunia. Yang penting adalah tugas kita meminta. Tugas kita adalah berusaha. Tugas kita adalah tawakal. Dan tugas kita adalah menyampaikan, meminta sesuai dengan syariat yang ditentukan. Bukan doa itu mendikte Allah. Bukan doa itu juga memaksa Allah. Bukan doa itu juga memaksa Allah harus mengabulkan apa yang kita inginkan. Tidak. Nah, tentu apa doa yang terbaik adalah doa meminta pembebasan dari siksa api neraka. Nah, di 10 terakhir di bulan Ramadan, inilah momen yang paling mustajab. Momen yang paling istimewa.
Sebab momen inilah momen pembebasan dari siksa api neraka, itqum minan nar. Maka ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, maksimalkanlah di 10 fase terakhir ini dengan sujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memaksimalkan ikhtiar kita untuk apa? Untuk melewati fase-fase supaya Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari ancaman siksa api neraka. Maka orang yang bisa melewati fase ini adalah pilihan Allah. Tidak semua kesempatan ini bisa dimanfaatkan dan tidak semua orang yang bisa melewati kesempatan yang mulia ini. Maka orang yang beriman tahu kapan dan bagaimana semestinya menggunakan fasilitas yang Allah berikan ini. Dia tidak akan menyia-nyiakannya. Dia tidak akan melewati waktunya. Dia tidak akan menggunakan kesibukannya kecuali hanya memfokuskan, memohon, meminta kepada Allah melalui 10 bulan, 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Maka ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah, manfaatkan semaksimal mungkin. Mari sama-sama kita mengencangkan ikat pinggang kita. Mari sama-sama kita ajak istri kita, pasangan hidup kita, kemudian anak-anak kita untuk mendatangi masjid, beritikaf dan memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan letihnya kita, capeknya kita dan juga segala pengorbanan ini adalah untuk ibadah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah justru mahalnya, istimewanya kita masih dikasih kesempatan hidup di dunia, apalagi bisa melewati fase bulan Ramadan. Di antaranya adalah kita bisa memaksimalkan lezatnya, nikmatnya beribadah di bulan Ramadan, terutama di tanggal atau di fase 10 terakhir bulan Ramadan. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Selamat berbuka puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.